warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfain Syafitra dengan NIM 2362578. Di sini saya akan buat video yang dimana video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester di mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke, apa itu analisis regresi? Analisis regresi ini adalah metode statistik yang sangat umum digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua atau lebih dari dua variabel. Ada dua jenis utama analisis regresi yang sering digunakan. Yang pertama itu ada analisis regresi sederhana. Yang kedua itu analisis regresi berganda. Kemudian, definisi analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier dan antara dua variabel. Yang pertama itu satu variabel yang dimana variabelnya itu Y, variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada satu variabel independen yang dimana variabelnya itu X. Variabel independen ini adalah variabel prediktor atau penjelasan yang digunakan untuk memengaruhi variabel dependen. Kemudian tujuan utamanya itu untuk membantu kita memahami arah positif atau negatifnya dan kekuatan hubungan antara X dan Y. Kemudian memprediksi nilai Y di masa depan berdasarkan nilai X-nya. Lalu di sini ada persamaan. Kemudian di sini ada definisi analisis regresi bersederhana dan analisis regresi berganda. Di sini ada persamaan matematisnya, yang dimana Y itu adalah variabel independen, sedangkan A itu interpage atau konstanta. Itu nilai Y ketika X bernilai 0. Lalu di sini tambah BX. B ini ada slope atau kemiringan. X ini adalah variabel independen. Kemudian yang E ini, itu adalah error term atau istilah kesalahan yang dimiliki variasi dalam Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X. Contohnya itu memprediksi nilai ujian. Nilai ujian Y berdasarkan jumlah jam belajar atau X. Lalu di sini itu ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini adalah perluasan dari regresi sederhana. Metode ini juga digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen dan dua atau lebih variabel independen. X pangkat 2, X sampai X pangkat sekian. Kemudian hanya satu prediktor yang regresi berganda memungkinkan untuk mempertimbangkan dampak gabungan dari beberapa faktor yang berbeda terhadap variabel yang ingin kita prediksi. Tujuan utamanya itu adalah untuk memprediksi nilai Y dengan mempertimbangkan pengaruh simultan dari beberapa variabel independen. Kemudian mengidentifikasi variabel independen mana yang paling signifikan mempengaruhi Y. Kemudian yang terakhir itu mengukur seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap Y dengan mengendalikan pengaruh variabel independen lainnya. Lalu di sini ada persamaan matematisnya. Y itu adalah variabel dependen, sedangkan A itu adalah interpage atau apa tadi? Saya lupa. Lalu di sini B pangkat 1 kali 1 tambah B pangkat 2 kali 2. Sini contohnya itu untuk memprediksi harga rumah, yang dimana harga rumah itu adalah Y berdasarkan luas tanah. Berdasarkan luas tanah itu adalah X, jumlah kamar tidur, X pangkat 2, dan jarak ke pusat kota itu X pangkat 3. Di sini ada studi kasus untuk regresi sederhana. Yang pertama itu suhu dan penjualan es krim. Tujuannya itu untuk memprediksi jumlah es krim terjual berdasarkan suhu harian. Kemudian variabelnya itu suhu atau derajat Celcius sebagai prediktor penjualan es krim
sebagai yang prediksi. Contohnya, semakin panas cuaca, apakah penjualan es krim meningkat? Kemudian studi kasus yang kedua itu ada jam belajar dan nilai ujian. Tujuannya itu untuk memperkirakan nilai ujian siswa dari jumlah jam mereka belajar. Kemudian variabelnya itu jam belajar, jam per minggu. Sebagai prediktor nilai ujian skala 0 sampai 100 sebagai yang diprediksi. Kemudian ada contoh. Contohnya, apakah siswa yang belajar lebih lama mendapatkan nilai yang lebih tinggi? Kemudian di sini ada studi kasus yang ketiga, yang itu pengeluaran iklan dan penjualan online. Tujuannya itu mengetahui dampak biaya iklan digital terhadap penjualan produk online. Kemudian variabelnya itu biaya iklan atau rupiah sebagai prediktor penjualan online. Sebagai yang diprediksi. Kemudian contohnya itu, apakah peningkatan anggaran iklan menghasilkan penjualan yang lebih banyak? Lalu di sini ada studi kasus analisis regresi berganda. Yang pertama itu ada penentu harga rumah. Tujuannya itu memprediksi harga jual rumah berdasarkan karakteristiknya. Variabelnya itu harga rumah sebagai yang diprediksi, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan lokasi. Jarak ke pusat kota sebagai prediktor. Contohnya, bagaimana luas jumlah kamar dan lokasi bersama-sama memengaruhi harga sebuah rumah. Kemudian contoh studi kasus yang kedua itu ada faktor kepuasan pelanggan. Tujuannya itu mengidentifikasi apa yang paling penting memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap suatu layanan. Kemudian variabelnya itu tingkat kepuasan pelanggan atau skor survei sebagai yang diprediksi, kualitas pelayanan, harga, dan kecepatan regresi sebagai prediktor. Contohnya, mana dari kualitas pelayanan, harga, atau kecepatan respon yang paling penting bagi pelanggan. Kemudian contoh yang ketiga itu ada prediktor kinerja karyawan. Tujuannya itu memahami faktor-faktor yang mendorong kinerja karyawan. Kemudian variabelnya itu penilaian kinerja karyawan atau skor tahunan sebagai yang diprediksi. Pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan jam pelatihan yang diikuti sebagai prediktor. Contohnya, apakah pengalaman lebih penting daripada pendidikan dalam menentukan kinerja seorang karyawan? Lalu di sini itu ada perhitungan manual regresi sederhana. Di sini akan menggunakan studi kasus, jam belajar, dan nilai ujian untuk mendemonstrasinya. Di sini ada data sampel yang dimana di sini ada jumlahnya itu ada 5 siswa dan jam belajarnya itu variabelnya X, kemudian nilai ujiannya itu variabel Y. Lalu di sini perhitungan manual regresi sederhana itu yang pertama, tujuannya itu menemukan nilai A dan B untuk persamaan Y sama dengan A tambah B pangkat X. Langkah hitung rata-rata X itu atau X bar dan rata-rata Y atau Y bar serta total sum-nya atau sigma. Jumlah observasi N sama dengan 5, sum X sama dengan 5 tambah 7 tambah 4 tambah 8 tambah 6 sama dengan 30. Kemudian sum Y-nya itu 70 tambah 80 tambah 65 tambah 85 ditambah 75 sama dengan 375. X barnya itu sama dengan 305 sama dengan 6. Sedangkan Y barnya itu 3755 sama dengan 75. Kemudian di sini ada perhitungan manual regresi sederhana untuk membuat kolom tambahan untuk perhitungan X pangkat 2 dan dan XY. Di sini ada data mentahnya. Nah, di sini ada 5 siswa dan di mana di sini ada X-nya itu ada 5, 7, 4, 8, dan 6. Y-nya itu 70, 80, 65, 85, 75. Sedangkan X pangkat 2-nya itu ada 25, 49, 16, 64, 36. Sedangkan XY-nya itu 350, 560, 260, 680, 460, 450. Kemudian di sini ada menghitung slope atau B-nya. Nah, di mana rumusnya itu adalah B sama dengan E dalam kurung sigma X pangkat 2 kurang sigma X kali 2N sigma XY kurang sigma X kurang sigma Y.
Di sini dia akan disubstitusikan nilai-nilai dari tabel dan langkah-langkah sebelumnya. Kemudian di sini itu akan dihitung nilai A-nya tadi. Rumusnya adalah A sama dengan X bar kurang B X bar. Di sini akan mensubstitusikan nilai Y bar, B, dan X bar. A-nya itu sama dengan 75 kurang 5, 5 kali 6, sama dengan A sama dengan 75 kurang 30. Maka persamaan regresi sederhana nilai ujian itu 45 ditambah 5. Oke, baik. Di sini ada perhitungan manual regresi berganda. Di sini menggunakan studi kasus faktor penentu harga rumah untuk demonstrasi. Yang di sini ada rumah, harga rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur. Nah, di sini rumahnya itu ada 5, harga rumahnya itu ada 5 macam juga, yang ada 500 juta, 650 juta, 400 juta, 580 juta, dan 700 juta. Di sini luasannya itu ada 100, ada 100, ada 100, ada 120, ada 90, ada 110, ada 130. Jumlah kamarnya itu ada 3, 4, 2, 3, dan 4. Lalu di sini itu ada perhitungan manual regresi berganda yang konseptual. Di sini akan melakukan perhitungan manual untuk regresi berganda sangatlah kompleks dan tidak praktis untuk dilakukan dengan tangan karena melibatkan aljabar matriks ini. Ini memerlukan perhitungan transpose matriks, perkalian matriks, dan inverse matriks secara konseptual. Kita ingin menemukan koefisien A, B, 1B, 2 untuk persamaan Y sama dengan A tambah B, B bar, 1X tambah B tambah 2X. Nah, kemudian di sini di mana Y itu adalah vektor kolom variable dependent, X itu matriks desain yang berisi kolom konstanta. Kemudian XT itu adalah transpose dan matriks X. Kemudian XTX itu min 1 inverse dari perkalian XTX. Karena kompleksitas ini dalam praktiknya regresi berganda selalu dihitung menggunakan perangkat lunas statistik. Lalu di sini ada perhitungan regresi sederhana menggunakan bahasa Python, menggunakan Python. Di sini ada import pens atau ini singkatan dari ini. Nah, itu adalah untuk mengimpor pustaka seperti perangkat lunak, data frame. Di bagian ini juga melakukan pengaturan panggung. Kemudian di sini data sampel di bagian data sederhana sama dengan kurung kurawal ini itu adalah data mentahnya di mana disimpan dalam bentuk kamus mirip daftar dengan label. Kemudian di sini ada kolom jam belajar, nilai ujian. Di jam belajar ini ada 6 variabel, 5 variabel yang ada 5, 7, 4, 8, dan 6. Di nilai ujian ini ada 5 variabel juga, ada 70, 80, 65, 85, 75. Kemudian di sini dia akan outputnya itu bakal keluar data-data ini dari jam belajar, nilai ujian.
ketika dijalankan, maka dia akan muncul seperti ini. Seperti di tabel yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, kemudian di sini ada perhitungan regresi berganda menggunakan Python juga. Ada regresi. Nah, di mana di sini itu akan menjelaskan baris ini, baris pertama itu untuk mengimpor ini, mengimpor pens ini dan memberi singkatan itu jadi PD. Nah, kemudian di sini ada data frame. Lalu di sini ada data sampel untuk regresi berganda ini. Sini ada 3 elemen, ada tiga elemen, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 variabel. Ada 500, 650, 400, 500, 700. Kemudian di luas tanah itu ada 100, 120, 90, 110, 130. Dan jumlah kamarnya itu ada 3, 4, 2, 3, 4. Nah, di sini print data untuk regresi berganda. Maka di sini dia akan memanggil data untuk regresi berganda. Dia bakal memanggil data-data yang untuk regresi berganda. Dia bakal memanggil ini, kemudian print dia bakal memanggil ini. Dia bakal panggil ini. Ini yang bakal muncul nantinya. Kemudian print 30 dia bakal memanggil. Oke, baik. Setelah semua perintah sudah dijalankan, maka di sini dia akan mencetak hasil regresi berganda. Maka outputnya itu bakal keluar seperti ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.